Pacaran karo anaknya Kiai ini. Aku mau daftar di 20 universitas. Mereka itu wujud orang tapi kayak aku nggak bisa lihat gitu. Wih, ditarik, digendoli. Kembali lagi di Cikitok, obrolan ternyata tapi murah. Dan kali ini tamu spesial kita ada Dr. Imam Khairul Fajri. Iki kowe orang anu kowe? Orang praktek iki? Sore ya, praktek sore. Oh, sore prakteknya hanya sore hari. Sore dari jam kurang lebih dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. 3 jam tak sehari. Oh, siap. 3 jam ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang masa kecil itu. Wah, oke, siap. Nah, aku ini dulu memang ada cita-cita pengen jadi dokter gitu. Nah, ini menarik. Oh iya iya. Jadi ibuku itu perawat. Oh, ibu perawat. Ibu perawat, perawat tapi neng desa dikenal bidan. Oh, oke. Tekno mbiyen perawat zaman Sering dulu kan, bantuin perawat zaman bayi. dahulu kan bantu persalinan bayi, kemudian home care ke dokter. Nah, dari kecil aku dipanggilnya Pak Dok. Oh, karena ibumu yang basicnya bidan itu tadi. Karena dulu nggak bisa bedain ya antara bidan dan dokter gitu. Ya, karena di satu kelurahan satu-satunya bidan perawat yang yang buka praktek umum pengobatan nolong persalinan ya ibu aja. Oh, oke. Nah, terus SD itu kelas 4 SD itu ikut dokter kecil ya loh. Oh, Zaman dulu dokter kecil lah. UKS itu. Kan ada lomba nih. Oh. Lah aku juara. Nah, setelah itu cita-citanya aku pengen mulia banget, Pak. Oh. Pengen menjadi pengusaha dokter, pengusaha yang punya gelar profesor dan kiai. Tenanan nih. Aku dulu kecil itu pengen punya nanti profesiku pengusaha dan dokter. Jadi aku dokter sing sugih banget. Gelarnya aku profesor kiai. Jadi profesor dokter Kiai Haji Imam Khairul Fajri. SP apa? Ya ngono kuwi. Iya. Nah, itulah kenapa kok setelah itu mlebu pondok pesantren. Oh, nyantren. Heeh. SMP SMA. Oh, nyantren dong. Pondok pesantren Solo. Oh, Di Solo di Ngeruki. ngeruki. 5 tahun aku ngeruki. Nek bojomu nang Gontor to. Aku ngeruki, tapi aku mogol tadi. Oh. Ngeruki Sontrot Loh, ngeruki ngene Abu Bakar Basir tuh. ya, Imam Samudra Bukan Basir, aku sana. Tapi kamu 5 versi tahun. yang Versi sing ngiwo. Kamu kangen to. versi sing rada mogol. Pada akhirnya dari pondok bisa sampai jadi dokter itu karena kuliah di kedokteran jelas ya. Iya, jelas. Di UMY atau di mana? Nah, ono ceritanya, Pak. Oh iya. Aku nek pondok kan materinya oke banget kan. Jadi kalau di pondok itu kan mata pelajaran banyak banget. Mata pelajaran banyak banget. Kurang lebih ada 23 mata pelajaran. Oke. Nah, maka anak pondok itu biasanya jarang yang orang umumnya kayak matematika, IPA itu nilainya bagus-bagus. Oke. Nah, dulu aku mikir kalau aku punya cita-cita pengen jadi dokter dulu itu. Nilaiku kan harus bagus, pengen masuk ke negeri ataupun masuk ke kedokteran. Swasta pun harus bagus. Maka kelas aku mikir nek di pondok kayak aku nggak nyandak deh. Orangnya nggak sampai deh nilainya. Akhirnya meliteris ke pondok itu. Kelas 3-nya pindah aku. Oh, pindah di Man Yogyakarta 3. Oh, Mayoga. oke. Itu ya Jalan Magelang ya. Kidul TVRI. Ya, Kidul TVRI. Oke. Selatan TVRI. Salah satu alasannya itu. Saya keluar itu mencari anaknya. Ngene sih. Oh, pacaran karo anaknya Kiai ini. Direktur Kiai ini Direktur MTS. ngeruki nih. Yo. Iya, aku tahu cerita apa. Yo udah gelem ngono. Nyarane kok. Mantanku 10 ayu kabeh. Aku heran ya. Iya. Kok gelem karo aku ngopo? Nek Lamis biasanya. aku takon bojoku lamis. Buat Anda cowok-cowok hitam, gendut, muka pas-pasan, tidak kaya. Lamiskanlah mulutmu. Lamiskanlah mulut. Oke. Nah, terus dari Man 3 masuk ke Ini lucu meneh. Oh iya. Aku dulu aliran rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Oke. Jadi ketika aku mau lulus SMA, kan harus mulai pendaftaran SNMPTN dan sebagainya itu. Aku bukan tipe orang sih, wah aku pede mesti keterima neng UGM, keterima neng UNS, keterima neng Undip, keterima neng enggak. Aku minta uang sama ayahku. Ya, aku mau minta uang berapa? 3 juta.
aku mau daftar di 20 universitas. Wedan. Tenanan orang aku sih. Oh. Dan aku sudah punya plan A, plan B, plan C. Oke. Plan A aku adalah dokter. Plan B ku adalah So, daftar 20 perguruan tinggi ngono. tak cerita nih. Plan B adalah aku daftar adalah nanti di PGSD. Oke. Yang ketiga adalah informatika. PGSD. Wis dadi guru TK. Tenanan, aku daftar Iya, PGSD. iya, iya, iya. Yang ketiga adalah informatika atau elektro. Nah, aku keterima di keempat. UII, UMY, UGM, UMS. Kedokteran semua. Kedokteran semua. Senampetan keterima apa? Elektro, Oh, UGM. elektro. Teknik elektro UGM D3. Oh, nek yang tadi mandiri ya? Mandiri, jadi mandiri. UGM-nya aku ya kedokteran mandiri. Akhirnya kamu kuliah di UMS. akhirnya di UMS dan yang sedikit unik, saya kan kenal dirimu udah lumayan lama ya dok ya. Nah, kenapa nggak mengambil jalur spesialis dok? Kenapa nyaman dengan dokter umum? Ya oke, sudah punya klinik sendiri dan sudah punya memang spesialisasinya itu positioningnya dokter sunat gitu. Nah itu kenapa diangkat sih? Motif pertama kali kenapa kok aku nggak spesialis, motif ekonomi mas sebenarnya. Oh, Untuk spesialis itu pilihannya ada jalur reguler atau jalur prestasi. oke. Jalur prestasi itu beasiswa. Untuk mendapatkan beasiswa dan masuk itu juga perjuangan. Siji kudu pinter banget, loro ada koneksi, koneksi beasiswanya. Yang ketiga adalah latar belakang. Latar belakang itu kamu pernah pengabdian di mana, berapa lama, kamu punya sertifikasi apa, dan itu kan makan waktu. Itu yang pertama. Kamu merasa waktuku lebih enak atau lebih berguna, bermanfaat lebih banyak orang, toh kan spesialis balik lagi ke masyarakat juga kan kalau dokter ya. Nek waktu itu aku mikirku sederhana. Apa? Aku pengen sugih cepet pak. Oh, oke. Spesialis pak, spesialis itu persiapan untuk mau. Aku lulus dokter nih, 2014. 2014 lulus dokter, bener-bener udah sumpah dokter 2014. Itu kalau aku mau spesialis paling nggak aku butuh 1-2 tahun untuk bikin latar belakang itu. Belum masuk spesialis itu. Istilahnya untuk belajar, daftar-daftar itu 1-2 tahun. Itu paling cepet. Paling cepet 1-2 tahun. Udah 2 tahun kan? Untuk nanti sekolah spesialisnya sendiri nanti memakan waktu 4-6 tahun. 4-6, rata-rata 5 tahun, rata-rata 5 tahun. Paling cepat 4 tahun itu paling cepat. Cuma setahun gitu. Enggak, spesialis 4 tahun. Dan selama spesialis nggak boleh praktek. Selama spesialis itu nggak boleh praktek. Nggak boleh. Oh, oke. Nggak boleh praktek dokter gitu, nggak boleh. Oke. Kecuali Berarti- meneng-meneng ya. Oh, iya. Kecuali diem-diem gitu. Paham. Berarti ya bener-bener sekolah ya. Bener-bener sekolah. Kayak Senin tekan Minggu, hampir 24 jam. Bisa sambil nyambi dokter umum gitu. Nggak bisa, nggak boleh lebih tepatnya. Oh. Nek bisanya bisa tapi nggak boleh. Oke, paham. Tapi nek mau diem-diem ya ada yang gitu. Iya. Lah ini anggap aja pakai standar 5 tahun. 7 tahun lah ya. 4 tambah 5, 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Masih ada pengabdian spesialis. Oh, 1 tahun. Sumpah. Ya, sebelum nanti boleh praktek masih ada pengabdiannya. 1 tahun. 8 tahun. Dari 2014 berarti mungkin baru sekarang ya kamu. Nah, Dan itu baru sumpah langsung laris po. Iya, paham. Langsung pasiennya banyak yang membutuhkan tidak juga. Nah. Untuk mencari nama paling enggak minimal 2 tahun. Baru dapat nama spesialisnya Iya. atau bisa mapan tempat kerjanya. Iya. Artinya 10 tahun. 10 tahun itu aku mengeluarkan kos, Pak. Nah. Uang. Yang rata-rata kurang lebih habisnya selama 10 tahun itu kurang lebih rata-rata minimal 500 juta. 500 juta. Oke. Gimana aku keluar 500 juta tapi Sedangkan aku orang tuaku bener backgroundnya biasa-biasa aja. biasa saja. Bukan yang dokter Ya. spesialis juga. Ya, gitu. dan aku pengen punya anak, punya istri. Bener. Aku nggak mau ngerepoti ibu juga gitu kan. Makanya kebanyakan teman-teman sing kaya kan karena dari supportnya orang tua, kalau nggak support mertua gitu. Oke. Nah saya kan nggak ada privilege di situ. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nek nanti aku punya anak punya istri, aku masih harus menghidupi. Bener. Lalu duitnya sekondi. Oke. Nek aku tulang punggungnya. Siap. Lah aku mikirnya gimana caranya dalam waktu singkat aku bisa kaya tapi yang kaya halal. Ya, yang akhirnya Dokter Imam ini memilih untuk berwirausaha Pengusaha. dengan pengusaha Kava Medica. Kava Medica Group. Kava Medica Group. Di Kava Medica Group sekarang sudah ada berapa cabang, Dok? Untuk unit bisnis ada 9, kalau untuk cabangnya ada 5.
cabangnya 5. 5. Di yang terbaru kemarin baru Bantul, ya, kita Bantul teman-teman ya, yang ya. di Yogyakarta area Bantul. Jakarta area basement, Bantul basement. Jogja basement kalau Jogja lantai 2 kalau Sari begitu lagi. Jogja apa? Depan seberang jalan IGD Panembahan Senopati pas. Nah, yang butuh semacam termometer ya dok, termometer, kursi roda, alat cek darah, tensi, dan berbagai macam alat kesehatan, masker, APD, tes swab juga ada. Nah, nanti kalau ke toko passwordnya gampang. Temennya dokter Imam. Oh iya, temennya dokter Imam. Mesti langsung dilayani dengan sudah paham nanti. Paham ya dok ya. Nanti harganya khusus. Oh, harganya khusus. Yeah. Setelah punya klinik Aswaja itu ya dok ya. Enggak, klinik itu Om. Jadi Om tuh punya tanah. Om tuh punya tanah, punya duit. Waktu itu punya 70-an juta lah. Tapi pokoknya pengen bikin usaha. Aku lulusan anyar. Aku diberi B, wes kerasa kerja wae, melu aku wae. Ngono lah. Jadi 1 tahun sebelum jadi dokternya aku wis diberi B lah. Oke. Iso nek kowe lulus le. Melu wae gitu. Kita skemanya adalah kemitraan, kerjasama. Aku minta sekian persen gitu. Udah kita kerjasama, kita ke notaris karena beliau mau ke notaris dan kita ada tanda tangan notaris dan sebagainya, aku ya nggak ada masalah. Artinya legalnya udah oke, jelas. Paham. Itu rekoso Pak, aku mulai ini Pak. Dari sama sekali babat alas, dari mulai perizinan klinik, dari pasiennya benar-benar nol sampai sekarang rame. Iya. Saya lihat mendino hampir setiap hari itu ngoperasi orang ya dok ya. Operasi minor, operasi kecil. Kayak yang saya lakukan tadi ya, itu operasi kutil dan operasi kayak ketibanan gendeng gitu ya dok ya. Jahit itu ya dok. Ketibanan gendeng, yang kemarin ada lagi ketimpa batu. Jadi ketimpa batu itu ini ya. Iya. Walaupun lulus dokter tapi jahit nggak bisa. Belum bisa. Ini tak ceritain latihanku gimana. Jadi aku gitu tuh nggak langsung bisa loh. Dulu latihanku, aku beli ayam. Dada ayam yang masih ada kulitnya. Ya udah, ayam itu kita belah terus dijahit gitu. Latihannya ngono Pak. Mati tapi itu. Mati. Oh, iya. Ayamnya mati. Ayam mati yang dada utuh itu. Kulitnya mirip ya. Jadi latihannya gitu. Termasuk latihan kan jahit itu ada sekitar 16 teknik lah. Teknik 16 teknikan jahit. Nah, aku nguasai nggak semuanya ya, tak kuasai, cuma 9 ya tak kuasai. Nah, itu aku dulu latihannya gitu. Teknik jahit dalam, teknik jahit luar, teknik jahit suputan gitu. Dulu latihan gitu, bener-bener gitu. Iya, karena saya inget banget itu ditolong dokter Imam pas gendis ya. Iya. Gendis bibir bibirnya itu malam-malam bercandaan sama kakaknya sama bening suwek. Wah itu untung dokter Imam masih di luar, itu urung turu ya dok. Itu ya saya ngeliat aja gila dok. Itu setiap hari ya dok ya? Hampir setiap hari. Tapi luar biasa dokter Imam sama WSG. Pengabdian untuk masyarakatnya itu mungkin nggak bisa dinilai dengan uang ya dok ya. Ada juga yang datang, dok aku nggak punya uang, dok punyanya ini gitu. Ada. Nah ini contoh nih. Iya. Baru 2 hari yang lalu, hari Sabtu itu ada yang gini, simbah-simbah itulah. Dokter kulo keluaran ini gini, kulo terapi nggih Bu nggih. Saya terapi, saya kasih obat nggih. Tapi saya nggak punya uang pun, mangkeh kapanpun ada uangnya kesini nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ya sudah dongake mau betul mau. Saya tetap akan ngitung itu biaya profesionalnya berapa, tapi mau dibayar kapan nggak ada masalah. Tidak dibayar pun aku nggak ada masalah. Padahal kan dari sisi usaha juga jenengan butuh operasional juga kan, bayar perawat, bayar listrik. Lah ini guruku pernah ngajarin namanya konsep rezeki. Oke. Mas Jaya Setiabudi, guru saya itu ngajarin namanya konsep rezeki. Rezeki itu kalau memang jatahnya nggak akan tukar. Oke. Nah, rezeki itu ada 2, rezeki matengan, rezeki mentahan. Rezeki matengan itu yang nggak dilolohe. Orang datang bayar, orang tahu-tahu pesen. Rezeki mentahan ini ya kita harus ngelola dulu. Oke. Nah, rezeki itu cara diturunkannya itu ada berbagai macam. Cara rezeki itu turun. Ada yang diturunkannya langsung. Ada yang diturunkannya itu karena orang lain. Ada yang diturunkannya karena kita memberi. Memberi. Ya itu ya konsep Jawa sih. Nandur mesti nunjuk gitu ya. Lah itu jadi ada yang diturunkannya lewat orang lain, ada yang karena kita memberi, karena sering memberi kita dapat rezekinya. Lah aku mempercayai bahwa mungkin ini bukan rezekiku yang aku dapat langsung,
Mungkin ini rezekiku bukan karena orang lain, tapi ini adalah rezekiku karena memberi. Nanti akan digantinya dengan sesuatu yang lain. Teman-teman yang belum tahu, Juli saya hampir mati. Ya, hampir mati ya. Bukan badai stokin ya tapi. Iya. Badai stokin juga. Saya 1 bulan positif, 10 hari opnam, 5 hari kritis di ICU, hampir dipasang ventilator. Karena kadar oksigen tinggal 60-70%. Iya. Saya nyimak itu statusnya Dr. Imam. Tapi banyak orang baik yang membantu ya dok ya. Nah itu salah satu. Ini percaya nggak percaya, ketika dalam kondisi sekarat, ini mungkin bisa juga halusinasi ya. Orang-orang sekarat itu kan halusinasi bisa aja. Yang pertama, yang tak rasain, aku melihat dari masa kecilku paling kecil lahir sampai dewasa. Flashback itu. Kayaknya loh, ini kayak TV ya loh, kayak TV itu. Jadi dan itu cepet banget tuh. Berlangsungnya itu kayak momen-momen gitu loh. Mungkin kalau dilihat orang biasa kayak koma ya posisi itu. Nggak tahu, aku nggak sadar. Lah iya, maksudnya kan kamu nggak sadar kan. Berarti kamu nggak ngelihat toh orang di sekelilingmu pas itu. Nggak paham aku. Pokoknya tahu-tahu kok tadi aku bisa lihat itu semua gitu. Jadi ketika melek itu kok lihat itu semua. Itu yang fase pertama hari kedua kalau nggak salah, hari kedua di ICU. Kemudian yang kedua, aku sempat dalam kondisi pas nafas ini. Wih, tarik, gendoli, tarik, gendoli, tarik, gendoli. Tarik itu rasanya kayak piye? Kayak mau hilang gitu. Ininya. Ulu atine, Pak. Nyawanya gitu. Ulu atine itu kayak pas tarik itu. Iya. Kayak nek wong mahe lho. Jadi kene kok sedut laru piye ngono. Pas bapak ditarik rasanya jadi ngono kuwi. Tapi sing gendoli kuwi badan itu bukan keluarga tapi. Heran gue itu. Iya. Orang lain yang nggak tahu. Orang lain itu, yang mungkin itu jadi ketok koyo gundule wong akeh bae. Kabeh ngujengi sikilku ngono kuwi. Cuman aku tuh nggak tahu ini siapa. Dan nggak ada piye. Mereka itu wujud orang tapi kayak aku nggak iso lihat gitu loh. Ya itu mungkin bahasannya kamu masih dibutuhkan banyak orang gitu. Ya itu. Aku sadarnya itu setelah kurang lebih 2 minggu setelah keluar dari rumah sakit. Setelah 1 minggu dari rumah sakit kan HP off kan hampir 2 minggu kan. Iya. HP ku tak buka. Berapa ribu itu? 1.700. WA masuk itu 1.700, semua mendoakan. Dan doakannya bukan template yang cepet sembuh ya, sing template stiker itu Pak. Itu enggak. Itu benar-benar, Dokter Imam gimana kabarnya? Dokter saya doain gini-gini. Formatnya gitu. 1.700 orang. Itu belum yang WA, belum yang SMS, line, telepon, belum yang di Facebook dan seterusnya lah. Nah, nanti balesnya Raisa sih seminggu baru selesai. Beneran aku seminggu yang balas. Aku balas 1.700 seminggu. Yang lebih bikin seru lagi. Ini ono cerita lagi nih. Ini seru. Jadi ketika aku kan ada pasien yang lama nggak ke tempatku atau ke tempatku, itu tahu tuh bilang nih. Dokter gimana udah sehat? Kalau bukan dokter udah sehat ya. Dokter kemarin itu aku sampai tak kenduren ke dokter jenengan itu. Dikenduren ke itu pasien itu. Aku kok tak kenduren ke bareng mah repot-repot. Kalau kan utang nyawa kali dokter. Padahal aku pasien ini baru ketemu sama aku sekali lah. Dan aku merasa bahwa yang tak lakukan itu adalah hal yang sebagaimana biasa tak lakukan. Tapi ternyata orang itu menganggap bahwa aku utang nyawa dokter Imam. Itu yang pertama. Ada yang 10 kali, dokter ini tak kirim 10.000 sholawat, aku lebih bayarnya 10.000 sholawat itu ngomong 10 kali 10.000 sholawat itu ngomong bentukannya pirang dino itu, ada yang gitu. Ada yang ke panti asuhan, dokter kemarin aku nyodakoi ke panti asuhan nitip doa karena dokter kayak gitu. Terus ada lagi yang among-amongnya ya kayak kenduren tapi sekitar masyarakat itu loh. Among-among minta didoakan dokter Imam gitu. Ya luar biasa sih. Yang itu malah maksudnya keluarga ku aja nggak segitu. Ternyata keluargamu udah panik mungkin ya. Ya mungkin mereka pokoknya ya mantu HP tapi enggak. Itu Tapi pas sakit itu juga kena delta atau pas apa? Delta itu delta. Delta ya. Waktu itu gara-garanya aku 1 bulan itu bisa nge-swab 1.000 sampai 2.000 orang. Ireng nih. Saya tadi 1.000 sampai 2.000. Kalau dokter Imam kayak di swab karo sapi ya, kayak sapi ya. Itu kurang lebih 1.000 orang.
minimal 1.000 orang mungkin per bulan. ambil aja Sehari rata-rata 300 lah. ambil aja 10%-nya lah bener-bener positif ya. Lah, walaupun Misalnya. waktu itu kan Delta itu aku APD level 3, Pak. Sudah pakai hazmat, maskernya pakai N95 hijau itu, kemudian pakai tutup kepala, pokoknya rapat berukut gitu loh. Terus pakai sarung tangan gitu. Itu setiap hari kayak gitu. Kenapa kok aku mau waktu itu? Waktu itu banyak dokter Yang klinik tutup. Oh, saking apa? Karena tidak mau resiko. benar. Ya kita nggak nyalain klinik-klinik itu ya. Tapi waktu aku mikir aku sederhana. Kalau bukan aku yang nolong mereka, siapa lagi? I see. Teman-teman kita ya banyak yang apa namanya drop, mereka kan ke dokter, ke puskesmas ditolak semua. Opnam aja nggak boleh toh. Kan akhirnya telepon aku tak datangi semuanya. Karena aku mikirnya gini, ini orang lagi butuh, lagi sekarang. Nah ini nggak ditolong, tinggal nunggu waktu. Dan itu kan hampir setiap hari kemarin kan. Bener. Dan ini ya pertolongan apa? Kayak oksigen juga pada habis ya. Nah itu aku ada cerita juga. Oksigen itu kan di tempatku biasanya jual cuma 800 sampai 900 ribu Pak set. Waktu itu saya masih punya stok sekitar 100-an set lah. Yang lain udah jual 3 juta, 3-4 sampai 4 juta Pak. Ya, tak jual. Aku jualnya waktu itu cuma di 1,5. 1,5 karena kan harganya naik. Memang. Ya, itu ada banyak yang kalau kita nggak boleh borongan. Jadi hanya untuk yang keperluan sendiri-sendiri. Iya. Udah tak jual. Ternyata ada sing bajingannya uang gitu. Jadi dia tuh nyebar orang-orang untuk jadi satu orang order di tokoku kan ada 4 kan. Tokoku satu setiap hari kayak gitu. Dia ngumpul terus dijual nimbun. Allahu Akbar, orang gitu ya masih ada ya. Gitu. Iya. Di tengah kesusahan yang seperti itu masih ada. Benar. Itu termasuk hand sanitizer, terus kemudian masker, ada orang itu. Contoh Merapi pas 2000 berapa itu? 2017 atau pas Patok itu kan apotek-apotek yang jualan masker langsung harganya 35-40 ribu. Ampun semua ya. Di tempatku tetap 21 waktu itu. Iya, menarik. Nah itu kalau sekarang sudah punya putra berapa dok? Dua ya? Satu cewek, yang kedua cowok. Ibu masih sehat ya dok ya? Ibu kandung masih Ya, jadi masih praktek juga. Masih praktek juga? Masih di RSUD masih. Tapi kamu juga pernah bantuin ngelahirin gitu dok? Pernah? Belum pernah? Pernah. Bantu ngelahirin itu pernah. Oh. Lah kan dokter kan dulu harus punya skill itu. Oh gitu untuk ya? lulus ya. Oh, oke. Persalinan normal kan skill dokter. Tapi aku belum banyak, paling cuma 8 lah. Tapi rapat atau telaten aku sok rategel nek melahirkan itu. Saat di antara beberapa dokter, saya kenal dokter Imam ini yang memang masih muda ya dok ya. Kelahiran berapa dok? 91. Mukanya tua ya. Ini tua ya. 91 ya, masih adik saya ya. Sekarang ya sisa 31 ini. Iya. 91 tapi alhamdulillah sudah punya bisnis ya dok ya. Alhamdulillah sekarang ada 9 unit bisnis, 4 termasuk sunatan itu ya dok ya. Sunat itu nanti kita bikin bentar lagi. Tahun ini insyaallah di Bantul. Oh. Itu nanti ke unit bisnis kita ke-10. Oke. Itu nggak lama lah nanti. Bikin rumah sunat juga. Rumah sunat. Nanti insyaallah kita rumah sunat terbesar di Bantul. Wah, mantap jiwa. Kita targetnya adalah rumah sunat terbesar di Yogyakarta. Itu setiap hari ngirisingan ya dok? Kita pengennya gitu. Pokoknya kita nanti saya itu bukan tukang sunat, saya ahli sunat. Ya, jadi yang tak kejar itu bukan murah-murahan harga, tapi kualitasnya. Bagusnya bentuk manuk itu tadi. Ya bentuk burungnya, fungsinya. Bahkan fungsinya iya. Dok. Lah iya. Gumunya karo nguyuh pena. Nah, itu benar-benar tak perhatikan. Oke, jadi bentuknya bisa rapi gitu dok. Ya. Tapi kalau kayak ukuran saya ini reparasi lagi apa bisa? Bener-bener bisa. Tapi sakit banget ya? Ya enggak. Ya biusnya kayak tadi, Bro. Atas bawah sekali-sekali kita masukkan 4 cc, Mbak. Kalau ukuran besar ya sekitar 3 sampai 4 cc. Ukuran besar. Nah, ukurannya kecil ya 3 cc. Iya. Udah kita rapikan aja. Oke. Tapi 3 bulan nggak boleh dipakai dulu. Oh, 3 bulan. Karena resiko nanti robek. Ya. 2-3 minggu udah kering bagus biasanya. Tapi 3 bulan, idealnya 3 bulan. Kepengen ke susu cokli kok ya. Batang aja. Batang ini. Gitu. Ya coba manual, Bos. Otomatis lah. Di bojo manual lho.
Iya. Masa ndek bojo sing manual wae. Tapi ada yang minta sampai sedetail itu ada, Dok. Aku pernah ketemu pasien mintanya gini. Dia ya adalah salah satu dia orang dewasa gitu kan. Mualaf. Dia pengen sunat. Cuma dia request panjang ininya sekian senti ininya itu bener-bener ngerti ngawe garisan tukang mili itu. Aku pakai itu. Tak mili ini terus tak puter gitu, tak garis ngetok motongku juga hati-hati sampai segitunya. Prosesnya itu hampir 2 jam. Karena dia minta detail banget. Dia minta kulitnya sini nanti sekian senti, nggak boleh kurang. Iya. Biasanya nek sunat ya keras ngono to, Dok. Rata-rata kita 5 sampai 15 menit. Kebanyakan 10 menit sudah selesai. Dan tadi kabarnya nggak gendelan ya, Dok ya? Enggak, gendel itu karena mukosa kepanjangan. Jadi kalau di titik itu kan ini ada kulit, terus ini kan helm. Bawahnya helm itu ada kulit yang tipis warnanya pink itu loh. Itu namanya mukosa. Nek mukosa kepanjangan mesti gendel, mesti bengkak itu. Gendel itu kalian yang nonton tuh juga juragan gendel. Mana udah gendel. Kayak gendel loh ya. Gendel. Gendel. Meta hijri Pak. Ya jadi buat kalian ya pemirsa Cikitok, kalau punya problematika di burung ya, itu langsung aja ke Dokter Imam, konsultasi. Beres. Konsultasi gratis ya, Dok ya? Gratis. Eksekusinya sing bayar. Oh, ya, siap. Ya nanti konco dhewe diskon lah. Mosok konco aku bedane. Iya, oke. Ya, harga bisa diatur. Siap. Tapi nek kowe request diskonane oke, ya engko hasilnya tak diskon. Enggak. Tapi apa, Dok, keinginan big goals-nya dokter yang sampai sekarang ini masih proses gitu, Dok? Apa, Dok? Percaya, saya punya 260 mimpi. Mimpiku tuh ada 260 dan yang tercapai per hari ini itu baru sekitar 30%. Jadi mimpi ini sudah mulai rajin tak terus dari 2010. Nah, kalau iya banyak bucket list-nya ya, ibaratnya. Big goals-nya apa, Dok? Goals utamanya? Goals utama di hidup atau di bisnis? Dua-duanya. Kalau di bisnis, goal utama saya aku pengen bikin kartel kesehatan. Ya, lebih tepatnya namanya kartel syariah bisnis kesehatan. Itu goal utamanya. Ya, jadi bisnis ya. Ya, aku pengen bikin ekosistem bisnis kesehatan yang menguasai adalah orang-orang kita yang punya value yang sama, yang tujuan akhirnya itu bagaimana kesehatan ini bisa terjangkau, bisa murah, dan bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan baik. Kalau di hidup, Dok? Nah, kalau di hidup itu goal utama saya itu adalah bermanfaat bagi manusia dari kemanusiaan, bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Kayak ini kalimatnya kayak dhuwur banget ya. Nah, bagaimana supaya saya bisa bermanfaat? Artinya aku pernah ngomong ke istriku gini, "Ndak, nanti aku sekaya apapun, mau asetku berapa puluh miliar pun, berapa ratus miliar atau berapa triliun pun, nggak akan ada yang tak wariskan. Anak nanti cuma tak kasih 2-3 hal ini, Dok. Yang pertama dan paling utama pendidikan. Anakku mau sekolah sampai profesor pun, mbuh piye caranya tak carikan uangnya. Siap. Yang kedua itu cuma nanti tak kasih rumah, sama yang ketiga tak kasih kendaraan. Udah cuma itu aja. Jadi aku cuma kasih pendidikan, rumah, kendaraan. Nah, di luar itu, kamu pengen kaya, silakan. Kamu pengen di bisnisnya ayah, ya kamu jadilah petinggi di bisnis ayah. Tapi kamu bukan pemilik, kamu pekerja. Ya gitu. Kamu pengen bikin kerajaanmu sendiri, silakan. Kamu pengen nerusin kerajaanmu, nggak masalah. Tapi ingat, ini adalah warisannya ayah. Yang tidak tak kasih kamu. Nanti tak yayasankan sana. Kalau tak yayasan, tak kasihkan yayasan yang sudah lebih bagus, udah tak kasih. Sudah munafik ya. Karena mimpi besarku ya itu, hartaku harus bermanfaat. Siap. Dok, ada 2 pertanyaan terakhir nih, Dok. Ini harus milih salah satu, Dok. Waduh, apa ya El? Kudu milih salah satu. Iya. Ini jadi orang kaya atau yang orang bermanfaat? Jadi orang bermanfaat walaupun tidak kaya. Kan pilihannya salah satu dong. Iya. Jadi orang yang kaya raya atau yang bermanfaat. Jadi orang kaya atau jadi orang bermanfaat. Ya.
kalau orang kaya itu belum tentu bermanfaat. Kalau orang bermanfaat mudah jadi kaya. Oke. Kalau saya tetap milih menjadi orang bermanfaat. Orang bermanfaat. Karena itu value hidup saya adalah manfaat. Oh, siap. Kepuasan tertinggi saya itu adalah ketika bermanfaat bagi orang lain. Jadi nek jadi dokter itu, aku contoh kamu pasienku, kamu ngasih uang ke aku ya biasa wae. Oke. Tapi nek kamu ini, dokter makasih ya, yang kemarin cocok, sembuh. Wah kemarin ini bagus dok. Okay. Itulah kepuasan tertinggi. Pertanyaan kedua, keluarga atau masyarakat? Keluarga. Utama. Keluarga. Ya. Someday misalnya istri dan anak, karena anak besok sekolah di luar negeri nih, istri harus ke luar negeri, kamu harus ke luar negeri misalnya, meninggalkan masyarakat yang sudah menggantungkan hidup denganmu gitu, tetap harus milih keluarga. Karena klien pertama aku adalah keluarga. Siap. Terima kasih banyak dokter. Thank you. Terima kasih, hari ini saya sudah diservis sedemikian rupa. Siap. Semoga Allah membalas segala. Amin. Doa dari amin. banyak orang itu Amin. membuat langkah dokter semakin ringan lagi. Amin. Ke Amin. akhirat nanti ya. Amin. Makasih ya dokter. Oke. Kita udah swab ya guys. Sudah swab. Kita udah swab semua, alhamdulillah negatif semua, dan Cikitalk tetap di sini, obrolan renyah tapi murah.